Hai, apa kabar teman-teman pecinta drakor? Kali ini aku bakalan nge-spoiler sedikit episode 4 dari drama Shadow Beauty yang emang lagi in-innya banget nih sekarang. Nah, awal cerita di episode 4 ini diawali dengan Aejin yang kalang kabut mencari siapa sebenarnya pelaku yang meneror dia setiap hari, setiap detik, dan bahkan kayaknya tuh deket banget gitu sama dia. Karena si pelaku ini sudah tahu nih kalau si Aejin ini adalah selebgram yang terkenal banget yang namanya itu Jinny. Sampailah si Aejin ini di sebuah rumah dan bertemu dengan pelakunya. Ternyata tidak lain dan tidak bukan selama ini pelakunya itu adalah di dekat dia sendiri, yaitu adalah ketua kelasnya sendiri. Sumpah demi apapun, omo salpok banget sama kegantengan ketua kelasnya, parah banget ganteng. Ih. Tapi ada yang ngerasa aneh gak sih dengan sikap si ketua kelas ini? Kenapa sih ya, menurut aku tuh kayak agak-agak kurang gitu. Kayak gimana gitu sikap dia itu, kayak agak-agak gitu deh. Mohon maaf nih ya. Tapi emang ketutupi sih sikapnya itu karena kegantengannya. Kayak menurut aku tuh kayak punya kepribadian ganda gitu. Nah, bahkan si Aejin ini bilang di dalam hatinya sih kalau mereka itu adalah tipe orang-orang yang sama. Orang-orang yang suka berpura-pura katanya. Nah, setelah mereka bertemu dan ngobrol panjang, si Hoin ini bilang sama si Aejin tentang bagaimana dia bisa kalau si Aejin ini adalah Jinny, seorang selebgram terkenal. Pertama, Jinny sempat mengupload foto dirinya memakai seragam sekolah yang membuat si Hoin ini sadar kalau Jinny ada di sekolah mereka. Nah, yang kedua, di dalam kelas, ketua kelas itu alias si Hoin nyuruh semua siswanya buat ngumpulin ponsel, tapi hanya ada satu HP yang terus-terusan bunyi, yaitu adalah bunyi dari notifikasi media sosial, dimana si Hoin itu mulai yakin kalau HP itu tuh punyanya si Jinny dan si Jinny itu ada di kelas mereka. Nah, paginya si Jinny ini itu mengunggah foto di media sosialnya, tangannya itu kayak dibalut plester yang sama persis yang digunakan oleh si Aejin. Dan si Hoin juga bilang kesalahan yang paling fatal yang Aejin buat adalah si Aejin ini pergi ke kafe yang mana kafe itu adalah tempat favoritnya si Hoin. Dan di sana juga Hoin mempergoki Aejin berubah jadi si Jinny. Kalau dipikir-pikir nih anak kepoan parah ya. Kayak kelihatan cuek, kalem, bodoh amatan, tapi ternyata dia itu parah banget kepoannya. Jadi dari dulu si Hoin ini tuh kayak udah kepo si Jinny itu tuh siapa. Nah, si Aejin pun bilang apa yang diinginkan Hoin agar tutup mulut atau nggak bilang deh sama semua orang kalau dia itu adalah Jinny. Aejin bahkan siap kalau Hoin minta dia memohon dan berlutut. Tapi si Hoin malah ketawa kalau dia ingin menikmati rahasia itu dan gak bakalan bilang sama siapa-siapa. Hoin juga bilang pengen lihat Aejin yang sebenarnya. Mungkin maksudnya dia itu pengen lihat si Jinny kali ya. Bingung. Soalnya yang mana diri Aejin sebenarnya aja gue gak ngerti gitu. Sebenarnya yang ada di diri Aejin itu si Jinny kah atau emang si Aejin kah, yang entahlah gitu deh. Nah, tiba-tiba si Hoin bilang kalau pacarnya itu bakalan datang ke rumah dia. Ternyata guys, pacarnya si Hoin itu adalah si Hanel, pembuli Aejin parah di sekolah. Dan lebih parahnya lagi, si Hanel ini adalah teman dekatnya si Jinny di sosial media. Nah, di situ panik dong si Aejin. Dan bener aja, tidak lama setelah itu, si Hanel ngechat si Jinny berterima kasih kalau saran stylenya itu sangat buat dia jadi kelihatan cantik. Dan dia juga mau pergi ke rumah pacarnya. Sampailah si Hanel di rumah si Hoin ini. Kirain itu ya mereka itu bakalan ketemu. Ternyata si Hoin tidak sejahat yang aku pikirin. Ternyata si Hoin gak mempertemukan si Hanel dan si Aejin. Malah nganter si Aejin ini ke halte bis gitu. Besoknya si Aejin ketemu lagi sama si Hoin karena si Hoin pengen banget lihat si Aejin berubah jadi si Jinny. Jinny, bukan. Tapi di sini si Aejin tetap ngerasa takut kalau suatu hari nanti si Hoin ini bakalan ngebocorin rahasia dia. Nah, untuk meyakinkan si Aejin, si Hoin ini juga memperlihatkan rahasianya kalau dia punya luka yang cukup gede banget di bahunya itu. Gede banget sih ototnya. Maksud gue tuh bukan ototnya, dadanya.
Aduh, bukan, maksudnya itu kayak bekas luka yang ada di bahunya itu lumayan gede banget gitu. Nah, di sana si Aejin itu memotret dia, alasannya sih buat pegangan, jimat kali ah. Tapi kalau dilihat-lihat lukanya itu tidak mengurangi kegantengan si Hoin sama sekali. Mohon maaf, kenapa dia jadi bahas ke sana? Nah, akhirnya si Aejin berubah jadi Jinny sampai si Hoin ini melohok terpesona. Untung tuh gak ngacai. Karena emang sih ya, pada dasarnya menurut aku si Aejin ini tuh udah cantik kalau dia tuh dandan. Si Hoin juga bilang kalau si Aejin itu cantik kalau dia itu make upan dan dia itu mirip Jinny sebenarnya. Nah, malamnya si Aejin ini dapat chat dari si Jinsung. Ya maksudnya dia sih mau ke si Jinny ya, tapi kan si Jinny itu adalah si Aejin. Nah, kalau kalian tanya apa sih isi chatnya? Isi chatnya itu ya gombalan cowok pada umumnya lah, sampai ya kayak gitu yang kayak gombal-gombal cowok pada umumnya. Tapi ada sesuatu nih, si Aejin minta sesuatu kayak mungkin entah apa foto cabul atau apa sama si Jinsung ini. Tapi dia tuh sambil nangis guys. Gue di sini tuh nggak paham kenapa si Aejin ini minta kayak sesuatu yang cabul sama si Jinsung. Gue pikir itu bakalan seneng gitu kan, minta sesuatu yang agak-agak aneh sama si Jinsung, tapi dia tuh nangis. Gue gak tahu entah itu karena dia nangis karena si Jinsung mungkin berpikirnya dia itu adalah si Jinny, kalau ketahuan gimana gitu, atau kenapa, atau saking bahagianya bakalan dapat foto gitu deh, pokoknya nggak tahu. Nah, bersambung dan kalau kalian ngelihat spoiler di akhir episodenya ya, kayaknya si Hoin ini tuh bakalan suka deh sama si Jae-in, kayaknya menurut gue dilihat dari spoilernya seperti itu. Dan menurut gue kok lama-lama sih Oin kayak mirip psikopat, maksudnya itu bukan psikopat yang suka bunuh-bunuh orang, tapi kayak mimik mukanya itu loh, ngerti gak sih? Iya gak?